Assalamualaikum, Bro Sita. Waalaikumsalam, Bu Muf. Apa kabarnya, Bro Sita? Alhamdulillah, baik, Bu Muf. Bro Sita, saya Nah, boleh minta apa? waktunya nggak? Ya, Saya boleh minta waktunya nggak? ada kok. Saya lagi nyantai nih. Ada apa Mm-mm. ya, Bu Muf? Saya mau cerita nih, Bro Sita, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini tentang anak-anak saya untuk pembelajaran di kelas. Mm-mm. Nah, jadi Bu Muf, apa yang tadi Bu Muf mau diceritakan? Coba silahkan diulangi lagi. Begini, Bu Rosita, akhir-akhir ini kan saya merasa Ah, murid-murid saya di kelas itu iya. yang saya ajar kurang antusias gitu dalam menerima pembelajaran dari Heeh. saya. Terus selain itu juga Iya. jumlah murid-murid yang mengumpulkan tugas itu bisa dikatakan sekitar 50%, Bu Rosita. Mm-mm. Nah, jadi menurut Bu Muf nih ya, apa nih yang Bu Muf harapkan dari obrolan kita nih, dari diskusi kita kali ini nih, apa nih? Saya sih berharap Bu Rosita dapat solusi ya dari Mm-mm, permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme mm-mm. pembelajaran anak-anak saya di kelas, Bu. Oh gitu. Nah, jadi menurut Bu Muf ya, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu gitu? Apa sih yang membuat mereka kurang antusias? Kalau menurut saya ya Bu ya, kalau saya flashback gitu ya, Mm-mm. mungkin yang Iya, menyebabkan ha. murid-murid saya kurang antusias pertama mungkin ya Bu, pembelajaran saya yang terlalu Mm-mm. monoton Bu. Ya, yang mana Mm-mm. saya tuh sepertinya terlalu mendominasi daripada berbicara di depan anak-anak saya. Yang kedua, Oh saya iya. tidak memberikan kesempatan Bu untuk mereka dalam memberikan sebuah pendapat dalam pembelajaran, sehingga mungkin di situ mereka merasa jenuh Bu. Begitu ya, Bu, ya. Nah, kira-kira nih kesempatan apa, yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu, agar mereka tidak jenuh gitu dalam pembelajaran Ibu? Kira-kira apa tuh, Bu Muf? Hmm, Kesempatan yang Bu Muf kira-kira punya nih, mm, miliki mm, gitu? mm, 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 mm. Mungkin menurut saya, murid-murid saya menginginkan Mhm. pembelajaran yang asik kali ya, Bu, ya, serta tidak Oh, monoton heeh. dan tidak juga Iya, membosankan, iya, iya. seperti itu, Bu. Waduh, saya sependapat banget nih sama Ibu nih. Nah, kira-kira nih ya, menurut Bu Muf nih, kalau kita ukur pakai skala penilaian, dari 1 sampai 10 kita menggunakan angka saja ya. Mm, Perasaan Bu Muf saat ini, posisi Bu Muf itu ada di posisi berapa? Kalau dari skala angka sih, saya yang rasakan itu saya berada di posisi 5 Bu, seperti itu. Nah, berada di posisi 5 ya, mungkin karena merasa tidak nyaman ya Bu Muf ya. Iya Nah, Bu. jadi menurut Bu Muf itu, menurut pendapat Bu Muf ya, apa saja sih kekuatan Ibu gitu dalam mencapai tujuan tersebut agar murid-murid itu jadi asyik dan tidak bosan nih pada saat pembelajaran itu apa? Mungkin menurut saya Bu, pembelajaran saya harus Mhm, berpusat pada murid-murid saya kali ya Bu ya, di mana mhm, mhm. murid-murid saya itu harus aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian Bu, Iya. sebelum awal pembelajaran mungkin saya harus melakukan ice breaking Bu, biar anak-anak Oh iya, itu heeh. sedikit rileks mungkin ya Bu ya. Terus juga Mhm, bisa diselangi games supaya mhm, mhm. pembelajarannya itu mungkin akan lebih menarik kali ya Bu ya, seperti itu Bu. Iya, iya, iya. Iyalah, itu bagus banget Bu Muf ya. Lalu Bu, ya mengenai tugas nih yang diberikan kepada murid, Ibu kira-kira ya, apakah penyebabnya sih sehingga mereka itu terlihat kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kira-kira kenapa Mmm, itu Bu penyebabnya? Kemungkinan mungkin ini kali ya, Bu, tugas Mhm. yang saya berikan itu terlalu banyak kali ya. Terus juga, Mhm, mhm. banyak pertanyaan yang memang tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam, Bu, seperti Oh, itu. seperti itu ya. Nah, kalau Mhm. boleh tahu nih ya, kalau saya boleh tahu,
Ibu itu menggunakan sumber belajarnya itu apa aja sih di kelas gitu, Bu? Saya sih biasanya Bu Rosita tuh, menggunakan Mhm. sumber belajar yang memang disediakan di perpustakaan, Bu, seperti itu. Oh, iya. Buku Jadi Ibu teks, itu selama mhm, ini menggunakan ya buku sumber belajar teks, yang dari perpustakaan aja mhm ya gitu. Nah, mhm mhm. kalau menurut Ibu bisa nggak kita menggunakan sumber belajar selain dari perpustakaan atau dalam bentuk buku teks gitu, Bu? Mungkin saya berpikir banyak ya, Bu, ya. Mungkin sumber Mhm. belajar yang nanti saya gunakan bisa dari Mhm. sumber belajar berupa video yang ada di YouTube, Bu. Saya bisa ambil ke Oh, iya ya situ. bagus. Heeh. Terus juga saya bisa menggunakan artikel kali ya, Bu, ya. Terus, Mhm. blog ataupun juga saya Mhm. bisa sepertinya menggunakan aplikasi yang sedang tren di kalangan anak-anak ya, Bu, ya. Seperti Mhm. mungkin saya bisa menggunakan TikTok maupun Reels Mhm. yang ada di IG, Bu, seperti itu. Oh, iya iya. Nah, betul sekali itu, Bu. Nah, sumber belajar seperti itu nih dari YouTube, dari artikel, ataupun dari TikTok, itu kita dapat gunakan supaya anak-anak itu nggak bosen gitu. Mhm, Nah, apalagi apa namanya sekarang ada ya baru lagi ya itu mhm, Reels di Instagram. Nah, itu bisa kita Instagram, gunakan juga itu, Bu. Heeh. mhm, Sebagai sumber belajar dalam pembelajaran agar anak itu tidak merasa jenuh jenuh, gitu. iya, Nah, sehingga mereka itu ya, jadi antusias lagi gitu, Bu, dalam pembelajaran gitu. Nah, saya setuju nih kalau Ibu menggunakan sumber belajar yang tadi Ibu sebutkan, iya gitu. iya iya, Nah, sekarang ya, setelah tadi Ibu sebutkan sumber belajar itu, nah hambatan ya. mhm. Sekarang, hambatan. Kira-kira menurut Ibu ada nggak nih hambatan atau gangguan yang Ibu hadapi, yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin yang saya hadapi sekarang atau yang saya rasakan sekarang tuh pastinya ada ya, Bu, ya. Nah, di Mhm. sini, mungkin penggunaan komunikasi yang kurang efektif antara saya Mhm. dengan orang tua maupun dengan murid, seperti itu, Bu. Contohnya, Mhm. Mhm. kan di sini tidak semua orang tua memiliki handphone, Bu, seperti Iya itu, iya iya. ya. Kalaupun memiliki handphone, terkadang dia tidak memiliki kuota ataupun terkendala dengan Mmm, jaringan mhm. internet, seperti Iya itu. iya, Nah, terus bagaimana nih cara Ibu menghadapi atau mengatasi gangguan-gangguan yang, tadi Ibu sebutkan tadi gitu? Nah, mungkin kalau cara menghadapi, kalau misalnya orang tua Mhm. yang memiliki handphone, saya bisa Mhm. membuat sebuah paguyuban, Bu, paguyuban orang tua. Iya Yang iya. mana paguyuban Mhm. itu saya buat dalam bentuk WA grup di WhatsApp ya, Bu, ya, Mhm. seperti itu sebagai Mhm. sarana komunikasi saya dengan mereka. Terus Iya kalau untuk orang tua yang tidak memiliki handphone, mungkin suatu saat iya. saya akan melakukan kunjungan, Bu, ke rumah mereka untuk mengetahui, Mhm. situasi dan kondisinya gitu, agar saya bisa Mhm. komunikasi dengan lancar dengan mereka, seperti itu. Oh iya, bagus sekali Bu Muf. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin rencana awal ya, Bu, ya, saya Mhm. pertama akan membuat sebuah rancangan pembelajaran yang mengasihkan, Bu, ya, yang mana saya bisa Mhm. menggunakan sumber belajar yang beragam. Contohnya tadi, Bu, seperti Iya. penggunaan video yang ada di YouTube maupun di TikTok ya, Bu, Mmm, ya. mhm. Terus juga Mhm. ini kemudian juga yang keduanya, saya tidak akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Bu, seperti itu. Mhm, Nah, tugas yang terlalu banyak tidak ya? Heeh. tidak. Terus juga yang selanjutnya tuh, tugas-tugas itu saya harus bisa sesuaikan dengan minat dan bakatnya mereka. Karena di sini istilahnya saya Mmm, mhm. melakukan, sebuah pembelajaran diferensiasi ya, Bu, ya, seperti itu. Sehingga murid-murid Iya, saya itu heeh. tidak terkesan terlalu dipaksa, mereka senang akan melaksanakan pekerjaannya atau tugasnya. Nah, hasil tugasnya itu mungkin nanti bisa beragam, Bu, Mhm. dari pengaplikasiannya itu. Nah, mereka bisa dalam bentuk Mhm. drama, puisi, ataupun pantun. Mhm. Nah, bentuk laporannya juga saya akan berikan kebebasan untuk mereka boleh dalam bentuk laporan digital, seperti itu. Bagus sekali tuh rencana Bu Muf nih ya. Semoga berhasil ya. Nah, selain itu ada nggak prioritas terhadap rencana Bu Muf ini nih yang akan Bu Muf lakukan?
mungkin kalau prioritas ya Bu ya, pertama saya akan melakukan Mhm. sharing-sharing kepada murid-murid saya ya Bu ya, untuk Oh, iya iya. mengetahui apa saja kebutuhan belajar mereka yang mereka Mhm. butuhkan dengan melihat gaya belajar mereka Iya. selama ini gitu Bu. Oh, iya. Nah, eee, apa nih strategi untuk mengatasi hal itu nih? Mungkin strategi yang pertama yang saya akan lakukan, saya pertama melakukan Mhm. pemetaan, Bu. Pemetaan terhadap Oh, iya iya, murid-murid heeh. saya berdasarkan gaya belajar Mhm. mereka. Yang mana kan terkadang Mhm. masing-masing anak itu pasti memiliki gaya belajarnya yang berbeda ya, Bu, ya, seperti Iya itu. iya iya, heeh. Lalu, waktunya nih kapan akan dilaksanakan gitu, Bu Muf? Mungkin kalau untuk waktunya saya akan lakukan secepatnya ya, Bu, ya, atau mungkin besok kali ya, Bu, untuk melakukan pemetaan terlebih Mhm dahulu. mhm. Nah, setelah itu saya juga, akan saya Iya iya, selingi bagus. dengan waktu senggang saya bersama murid-murid saya dalam melakukan pemetaan, seperti itu. Mhm. Mhm mhm. Nah, apa nih ukuran ukuran keberhasilan untuk rencana aksi ini nih, Bu, kira-kira? Nah, kalau ukuran rencana dari aksi saya, mungkin saya akan lihat, Bu, Mhm. dari keaktifan murid-murid saya dalam kegiatan belajar ya, Iya. Bu, ya. Apakah anak-anak saya Mhm. sudah terlihat merasa happy atau asik atau belum, Mhm. seperti itu. Iya Nah, iya terus iya. kalau untuk tugas, saya akan lihat Mhm. di akhir pembelajaran apakah anak-anak saya sudah maksimal atau belum dalam pengumpulan tugas-tugasnya, seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu Oh, iya Rosita. iya. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara komitmen nih, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana Mhm. pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Ya Mhm. mungkin dalam Oh, menggunakan iya iya, heeh. banyak sumber belajar ya, Bu, ya, Iya. supaya pembelajarannya tidak membosankan. Nah, mungkin dari sumber Mhm. belajar itu bisa untuk mengeksplor materi, Bu. Ya, sehingga Iya iya murid-murid iya. saya itu dapat menjalankan apa yang namanya merdeka belajar. Terus juga Mmm, saya mhm. akan membuat murid-murid saya dalam pembelajaran itu merasa senang dalam kegiatan mengeksplor materi Mmm, tanpa ada paksaan apapun iya dari saya. iya. Sehingga dalam pemilihan sumber belajar pun saya akan serahkan kepada murid-murid saya, Bu, seperti itu. Iya. Ya, Nah, kira-kira kita kan kalau melakukan sesuatu itu perlu bantuan. Nah, mhm. menurut Ibu, siapa dan apa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Nah, mungkin di sini saya akan melibatkan orang tua Mhm. murid ya Bu ya, untuk selalu mengingatkan Mmm, anak-anaknya mhm. akan tugas-tugasnya seperti itu. Terus Iya, juga heeh. selain orang tua murid, saya juga akan melibatkan seluruh siswa saya Bu. Jadi untuk mengingatkan selalu Mmm, kepada mhm. teman-temannya supaya Mhm. komitmen saya itu tentang Mhm. tujuan saya itu tetap terjaga seperti itu dan antusiasme belajar anak-anak pun tetap stabil seperti itu, Bu. Oh, iya. Nah, lalu bagaimana nih tindak lanjut dari sesi coaching ini? Syukur alhamdulillah, Bu, tindak lanjutnya nanti setelah Mhm. melakukan ini saya akan setelah melakukan coaching pertama, mungkin saya akan melakukan coaching kedua kali ya, Bu, sama Bu Oh, Rosita. heeh. Kira-kira Bu Rosita mau lagi nggak nih? Seperti itu. Mau kan, Bu? Oh, bersedia Bu Muf, kalau saya ada waktu pasti bersedia, Oke, insya Allah mau. insyaallah. Nah, Nah, sekarang eee, iya, mungkin setelah melakukan coaching heeh, ini nih nanti coaching iya, ini kan bisa jadi sebagai bahan nah refleksi saya untuk oh, perbaikan iya saya iya, ke heeh. depannya, seperti itu, Bu. Oh, iya, mantep banget nih Bu Muf ya. Nah, setelah melakukan coaching ini kira-kira skala 1 sampai 10, Bu Muf itu berada di posisi berapa nih saat ini kira-kira? Saya sekarang kalau dilihat dari skala, alhamdulillah kayaknya lebih lebih jauh meningkat ya, Bu. Kayaknya lebih di angka Aduh, skala alhamdulillah, heeh 9,8 kali ya, Bu, karena di sini Aduh, perasaan saya agak sedikit lega, jadi mhm. saya tahu apa yang saya harus lakukan untuk anak-anak saya ke depannya supaya pembelajaran saya lebih asik untuk mereka, seperti itu, Bu. Syukur alhamdulillah ya Bu ya. Nah, Mhm. mudah-mudahan semua yang Ibu harapkan itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Amin 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 ya
terima kasih ya Bu Rosita atas waktunya. Eee, Sama-sama. saya ngerasakan tuh saya sedikit agak lega. Mudah-mudahan di Amin, sini, alhamdulillah. alhamdulillah, mudah-mudahan di sini kita Mm-mm. bisa menjadi seorang sosok guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, seperti itu. Amin, 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 amin. Makasih Bu Rosita, Sudah, ya. ya sama-sama Bu Assalamualaikum Muf. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Muplihah, Bu Rosita. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi sudah melakukan coaching ya, Iya Bu Dea. Bu Mup Iya, Bu sebagai Dea. Bu Rosita sebagai coach dan Bu Mup sebagai Iya. coachingnya. Oke. Tadi pelaksanaan coachingnya berdasarkan pengamatan saya, alur ceritanya sudah mulai dapat dilihat, sudah berurutan juga, yang mana untuk tujuannya juga sudah terlihat, tujuan dari coaching hari ini itu apa gitu. Kemudian sudah bisa mengidentifikasi masalah, aksi nyatanya juga sudah dikemukakan. Kemudian disampaikan juga rencana tindak lanjutnya, apakah akan melaksanakan coaching lagi atau enggak. Ternyata nanti insya Allah melakukan coaching lagi ya Bu ya. Kemudian lebih dapat berkonsentrasi sehingga pada saat tadi coaching bisa hadir seutuhnya dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu permasalahan dari Bu Rosita. Kemudian yang harus ditingkatkan dari coaching ini adalah untuk coachnya sendiri. Dalam mengidentifikasi solusi mungkin bisa lebih bervariasi lagi ke depannya ya. Kemudian kalau misalkan masalah yang diidentifikasi itu ada 2, maka minimal pembukaan masalahnya atau rencana aksinya itu minimal 2 atau bisa lebih. Kemudian masalahnya juga bisa lebih bervariasi. Iya. Dan yang saya lihat coachnya ini juga lebih enjoy atau lebih santai pembawaannya, tidak merasa terintimidasi dengan pertanyaan coachnya. Kemudian ya lebih nyaman sepertinya ya. Kemudian untuk coachnya sendiri, saya lihat sudah bisa menahan diri. Mungkin coachnya juga punya ide, tapi lebih bisa mendengarkan coachnya gitu. Jadi coachnya itu lebih bisa menggiring untuk berpikir kreatif dan memunculkan ide pemecahan masalah bagi coachnya tadi. Jadi oke, sudah baik. Semoga bisa lebih baik lagi, bisa ditingkatkan lagi. Amin. Bisa diterapkan dalam pengajarannya nanti sehari-hari kalau ada masalah dalam coaching. Terima kasih ya Bu. Tetap semangat. Semoga kita guru yang mengajar dari hati, kemudian didambakan oleh murid-murid kita. Amin. Makasih ya Bu Dea atas masukannya Bu Dea. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi